Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Apa kabarnya? Pasti dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita akan kembali lagi menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini, yaitu berkat firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan, menikmati pujian berikut ini. Haleluya, puji Tuhan. Kuasanya hebat bagi setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan. Amin. Betapa hebat kuasanya bagi kita, bagi kita, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasanya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan.
Amin. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah yang Kau berikan. Pada pagi hari ini kami boleh bangun, kami masih bernafas, itu kesempatan yang indah buat kami untuk berbuah lebat. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami untuk kami lakukan. Roh Kudus berkarya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini, sesuai dengan tema besar kita, yaitu terpilih, diperlengkapi, dan pergi, itu tema besarnya. Tapi judulnya pada pagi hari ini adalah Pergi, Engkau Akan Jadi Berkat. Ya, tentang pergi, saudara-saudara ya. Apa sih artinya pergi? Kita mau baca ya dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kita baca bersama-sama saudara-saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Seperti Tuhan panggil Abram atau Abraham untuk pergi dan jadi berkat, Tuhan pun ingin kita seperti itu. Tapi kita belajar dari Abram. Ketika Tuhan memanggil Abram dan keluarganya tentunya ya, itu pentingnya keluarga ada dalam Tuhan, bersehati. Kita lihat ini mulai dari Terah. Mereka sesuai dengan perintah Tuhan, mereka meninggalkan Ur Kasdim ke Haran ya. Abram beserta dengan ketiga anaknya dan mantunya, dan kita lihat Tuhan menyertai mereka sampai di kota Haran. Tetapi untuk langkah selanjutnya, ketika Terah meninggal, Abram dipanggil Tuhan untuk pergi ke Kanaan. Dari Haran ke Kanaan. Jadi Haran itu di tengah-tengah saudara-saudara ya, tempat persinggahannya. Sebetulnya Tuhan ingin ke Kanaan, tetapi mereka ke Haran dulu. Sesuai dengan rencana Tuhan, Abram pergi ke kota, ke daerah Kanaan. Ya, di situ ada banyak kota-kota. Abram berpindah-pindah. Nah, kita lihat di sini Abram taat, saudara-saudara. Kenapa Abram bisa melakukan hal yang di luar? Sepertinya mungkin sulit, saudara-saudara ya, untuk keluar dari rumahnya sendiri, tempat tinggalnya sendiri, ke tempat yang dia belum tahu ada apa di kota itu. Kejadian apa yang akan terjadi dalam kota itu. Dia tidak berpikir seperti itu. Tapi dengan iman, dia melangkah untuk pergi. Sesuai dengan tema kita, pergi. Apa yang Tuhan ingin lakukan kita? Pergi. Dari zona nyaman kita, dari kebiasaan kita, dari rutinitas kita. Tuhan mau kemanapun kita pergi, kita jadi berkat, saudara-saudara. Pergi bisa melangkah ke tempat orang lain, ke daerah lain, ke kota lain, ke negara lain. Tapi di sini kita boleh lihat, pergi di sini adalah bertindak, melakukan apa yang sudah diminta Tuhan. Setiap hari kita boleh bersekutu dengan Tuhan, itu membina hubungan kita intim dengan Tuhan sehingga kita peka. Seperti Abram, saudara-saudara. Abram itu sahabatnya Allah. Karena apa? Dia sering mendirikan mesbah. Kemanapun dia melangkah, dia mendirikan mesbah. Artinya apa? Ada hubungan kepada Tuhan, berdoa, menaikkan pujian, beribadah, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti itu. Membangun mesbah kita. Sehingga ketika Tuhan perintahkan apapun, kita taat, saudara-saudara. Karena kita tahu kehendak Tuhan apa untuk jadi berkat kita. Suami saya kadang-kadang suka, Pastor Jeff saya suka ngomong, pertemukan kami kepada orang-orang yang tepat, momen-momen yang tepat, supaya apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi. Dan itu benar, saudara-saudara. Ketika kita bangun pagi pun kita harus berdoa juga, Tuhan, tuntun saya kepada peristiwa-peristiwa yang tepat, kejadian orang-orang yang tepat, tempat yang tepat, saudara-saudara. Karena kita diutus ke tempat itu untuk jadi berkat. Kita harus lebih peka, saudara-saudara. Seperti Abram ini, pergi.
Dan kita akan menjadi berkat. Mungkin mustahil saudara-saudara ketika Tuhan suruh sesuatu yang mungkin, aduh saya nggak bisa Tuhan. Tuhan ingin kita meninggalkan zona nyaman kita. Tidak seperti itu, meningkat. Iman pun harus ditambahkan seperti firman Tuhan katakan, ditambahkan terus, sehingga kita dibuat giat melayani Tuhan. Bukan berdiam saja, bukan itu saja, terus berkembang. Roh Kudus itu kreatif, saudara-saudara. Dia berada dalam hati kita untuk memberikan ilham, memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan. Dengan banyak cara Tuhan bisa bekerja. Jangan bilang, saudara, oh dulu mau begini ya, oh sekarang begini ya. Enggak, saudara-saudara. Setiap zaman Roh Kudus bekerja, berkarya dengan caranya. Kreatif. Tidak bisa dipaksakan dengan kejadian lama, lalu kita adopt di zaman ini. Itu tidak bisa masuk, saudara-saudara. Apalagi anak-anak sekarang, zaman-zaman sekarang, saudara-saudara. Ya. Semakin hari semakin maju dengan teknologi yang semakin canggih, saudara-saudara. Tapi kita harus kuat dalam Tuhan. Tetap intim seperti Abraham, saudara-saudara. Sehingga kita peka apa yang harus kita lakukan. Tuhan, hari ini aku harus apa? Saya bertemu orang ini. Kadang-kala saya juga bingung. Kenapa saya kok tiba-tiba bertemu dengan orang ini ya yang sudah lama tidak saya datang. Oh, berarti Tuhan mempunyai maksud nih. Seperti itu, saudara-saudara. Untuk jadi berkat. Ada orang yang membutuhkan kita. Membutuhkan Tuhan melalui kehidupan kita yang sudah Tuhan tebus, saudara-saudara. Ada dua pokok yang harus kita perhatikan ya dalam ayat tersebut, Kejadian 12 di dalam ayat 1 dan 2. Yang pertama, pergilah. Perintah Tuhan itu, saudara-saudara ya. Jadi bukan ya santai-santai aja, ya gitu-gitu aja, ya di zona nyaman aja. Tidak, saudara. Pergi, bertindak. Kalau Tuhan katakan ke A, ke B, ke orang ini, ke tempat ini, ke tempat itu, saudara-saudara. Pergi, saudara-saudara. Ada orang yang membutuhkan kita. Ketika kita ikut tuntunan firman Roh Kudus, kita akan melangkah jadi berkat. Tempat pekerjaan saudara, di sekolah saudara, di gereja saudara, di keluarga saudara dimanapun engkau melangkah, pasti jadi berkat, saudara-saudara. Yang pertama, pergilah. Yang kedua, jadilah berkat. Ya, dalam pasal 2 tadi, engkau akan menjadi berkat, itu suatu perintah juga, jadilah berkat. Mari, saudara-saudara, kita lihat tujuan hidup kita bukan sekedar berprestasi ya, sukses dalam dunia ini terlihat orang, wow, hebat. Tidak, saudara-saudara. Tapi dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam kuliah, sekolah kita, dalam usaha kita, kita boleh menjadi berkat. Sehingga apa? Kita berkenan. Kita layak, saudara-saudara, masuk dalam kerajaan sorga. Memang bukan berarti sekali selamat tetap selamat ya. Kalau udah percaya Tuhan, tapi kita melakukan hal yang jahat, kita masuk sorga. Tidak seperti itu, saudara-saudara ya. Tapi ketika kita diutus Tuhan kemanapun kita pergi, dalam bidang apapun saudara, kita jadi berkat, saudara-saudara. Kita jadi hidup berkenan di hadapan Tuhan dan jadi berkat. Kita dalam 1 Petrus 2 ayat 21 adalah panggilan kita di dalam Tuhan ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Lihat, saudara-saudara, kita punya iman tertuju kepada Allah, sehingga apapun yang kita lakukan tertuju kepada Yesus. Tugas apa yang Tuhan percayakan, saya kerjakan di dalam apapun bidang, saudara-saudara. Di sini juga dilihat bahwa kita harus melihat bahwa apa yang Tuhan berikan pada kita itu, Tuhan punya maksud, saudara-saudara. Kadang-kadang kita nggak menyangka ya, kita dipertemukan kepada seseorang, kita tiba-tiba ada di tempat yang sebetulnya saya nggak mau, saya nggak nyaman, tapi Tuhan taruh di situ untuk kita jadi berkat, saudara-saudara. Apapun yang menjadi kebutuhan kita, pasti Tuhan cukupkan. Tuhan tidak pernah lalai, saudara. Pasti memberkati kita, akan melengkapi kita. Kita di gereja diperlengkapi firman Tuhan. Saatnya kita pergi, saudara-saudara, bertindak apa yang sudah difirmankan, praktek, terus praktek, jadi berkat. Kita lihat hidup kita akan menjadi seperti Abraham, amanat agung dalam Matius 28. Kita harus menjangkau banyak jiwa, membaptis banyak orang, maksudnya membawa orang supaya dibaptis, bertobat, sehingga
kita boleh melihat kita sama-sama bertumbuh jadi tubuh Kristus yang sempurna, dan kita akan menikmati kerajaan Allah bersama Tuhan selama-lamanya. Mari kita jadi berkat, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah mempercayakan kami semua untuk kami jadi berkat. Mari semangat terus ya, berbuah lebat dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah kami belajar dari Abram taat, Abram pergi, Abram jadi berkat, bahkan diberkati Tuhan. Itu kerinduan-Mu untuk kami menjadi pesaksi-pesaksi-Mu, dan kami boleh bersama-sama menikmati kerajaan sorga dalam kekekalan Tuhan pada akhir hidup kami, atau sampai Engkau datang yang kedua kali, kami tetap setia. Terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Engkau yang memberkati kami dimanapun kami berada, dan kami jadi berkat. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus